Allah mengatakan inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali-walinya Allah itu tidak pernah takut, tidak pernah sedih, tidak pernah sumpah. Dia selalu dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala atas mujahadah yang dia lakukan. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asyad ya rafi'asyad ya rafi'asyani wa daraji. Orang yang sudah soleh, lahiriahnya itu tahap pertama. Yang nafsunya nafsul mutmainnah itu sudah melalui tahap kedua. Kalau sudah melalui tahap kedua, dia boleh menginjak tahap ketiga. Tahap ketiga itu namanya tahap hakikat. Orang zaman sekarang tahap pertama belum sudah membahas hakikat. Tahap ketiga itu baru tahap hakikat. Lahiriahnya sudah benar, batiniahnya sudah benar, baru mencapai tahap hakikat. Tahap hakikat itu apa? Tahap hakikat itu mengosongkan dari hatinya segala sesuatu selain Allah. Itu tidak mudah. Mengosongkan dari dalam hati segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada di dalam hatinya cuma Allah. Tidak ada fulan, tidak ada anak, tidak ada bapak, tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Ini makna dari tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kan ada maknanya multi makna. Makna yang kalau yang secara umum la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah, tidak ada yang patut disembah di alam semesta ini kecuali Allah. Makna yang paling di atas itu la masyhuda illallah, tidak ada yang disaksikan kecuali hanya Allah. Makna yang di atas itu ada la maujuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Pada hakikatnya saya, Anda, semesta ini tidak ada semuanya. Yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau tidak ada Allah, tidak ada kita. Keberadaan kita ini cuma semu. Hakikat keberadaan yang sebenarnya adalah keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi itu pembahasan yang sangat jauh. Nah, itu berusaha di dalam hati. Ustadz, oh ya, mulai selesai pengajian ini saya mau berusaha di hati saya tidak ada sesuatu selain Allah. Kamu sudah melalui tahap pertama belum? Belum, ya sudah, jangan mimpi tahap ketiga. Tahap pertama dulu, tahap kedua, baru tahap ketiga. Orang yang mau menjalani tahap ketiga ini syaratnya harus menyelesaikan tahap pertama, tahap kedua, baru dia bisa menyelesaikan tahap ketiga. Kalau sudah bisa menyelesaikan tahap ketiga, dia mencapai wusul ilallah. Wusul itu mencapai kedekatan di sisi Allah, memenuhi tugasnya, tugas dirinya di dunia ini, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai khalifah yang harus menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku. Sembahlah aku. Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mencapai wusul. Yang dimaksud wusul ilallah, mencapai kedekatan di sisi Allah. Kalau sudah mencapai wusul ilallah, baru seseorang mengalami peningkatan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah akan memberikan kedudukan demi kedudukan spiritual kepada orang tadi yang itu tidak pernah habis. Tidak pernah habis, tidak pernah selesai. Kata para ulama, bahkan Nabi Muhammad SAW sampai detik ini di alam barzah terus mengalami peningkatan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah habis karena dia mengejar
Zat yang tidak terbatas dengan apa-apa. Kapan selesainya? Tidak selesai-selesai. Ya, tidak selesai-selesai. Nah, itu makna, hakikat makna dari hadis Nabi, siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, itu orang beruntung. Maksudnya hari ini lebih baik dari hari kemarin, dia mengalami peningkatan kedudukan. Siapa yang bisa mengalami peningkatan kedudukan? Yang sudah menyelesaikan 3 tahap ini. Itu hakikat dari makna hadis itu. Itu pula makna dari ayat firman Allah Subhanahu wa taala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan bagimu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagimu akhirat itu lebih baik dari yang pertama. Ada yang menafsirkan akhirat buatmu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih baik daripada dunia. Tapi ada juga yang menafsirkan di tafsir As-Sawi, sesuatu yang akhir itu lebih baik darimu dari yang tadi. Artinya Nabi Muhammad itu setiap saat mengalami peningkatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia Nabi pasti sudah melampaui 3 hal yang saya sebutkan. Nah, orang yang telah melampaui 3 hal ini mengalami peningkatan spiritual, maka hidupnya tidak akan pernah merasa bosan. Bagaimana bosan? Dia setiap hari dapat pengalaman yang baru terus dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat pencerahan-pencerahan spiritual yang baru terus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah sumpek. Makanya Allah mengatakan, inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali-walinya Allah itu tidak pernah takut, tidak pernah sedih, tidak pernah sumpek. Dia selalu dihibur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas mujahadah yang dia lakukan.